Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Dimas Awa Ginanjar di channelnya Aga Ginanjar. Pada kesempatan kali ini melanjutkan video sebelumnya, kita akan kembali belajar dan juga membahas terkait dengan soal dan juga pembahasan untuk mata pelajaran PJOK menghadapi PPG dalam jabatan part yang kedua di tahun 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video-video saya yang lalu, bahwa untuk instrumen pretest PPG itu terdiri dari 4 subtes. Yang pertama adalah tes potensi akademik, yang kedua itu adalah tes pedagogi, yang ketiga bidang ilmu atau keprofesionalan, dan yang keempat adalah bakat dan minat. Untuk tes untuk soal-soal dan juga pembahasan terkait dengan tes potensi akademik saya sudah sajikan di video sebelumnya, silakan Bapak dan Ibu dicek. Dan yang akan pada hari ini, pada video kali ini kita akan fokus terkait dengan bidang profesional untuk mata pelajaran PJOK. Soal-soal yang saya sajikan di dalam video ini itu tidak terlepas dari kisi-kisi dan juga modul PJOK yang sudah disediakan. Di antaranya itu ada 6 modul PJOK terkait dengan PPG ini. Yang modul yang pertama adalah terkait dengan perkembangan peserta didik dan profesionalitas guru pendidikan jasmani. Yang kedua, modul yang kedua tentang filsafat dan juga paradigma baru pendidikan jasmani, aktivitas gerak dan olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Modul yang ketiga terkait dengan pendidikan kesehatan dan ilmu penunjang keterampilan gerak manusia. Modul yang keempat adalah terkait dengan perancangan pembelajaran pendidikan jasmani dengan berbasis ICT dan penerapan prinsip TIPEK. Modul yang kelima, pembelajaran Penjas berbasis ICT dan juga TIPEK. Dan modul keenam terkait dengan tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi serta penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tidak lupa saya juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk kembali mempelajari terkait modul belajar mandiri calon guru aparatur sipil negara terkait dengan P3K bidang studi PJOK SD maupun bidang studi PJOK SMP, SMA, dan juga SMK. Karena di dalam modul ini pun ada beberapa pembahasan dan juga jawaban-jawaban yang terintegrasi dengan persiapan PPG untuk mata pelajaran PJOK di tahun 2022. Modul-modul ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan dengan mendownload di link deskripsi yang sudah saya sediakan di bawah. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempelajari, menelaah, membaca, dan juga memahami modul-modul ini untuk persiapan soal-soal yang disediakan nanti pada saat pretest PPG. Baik, kita akan membahas ini di pertemuan yang awal. Saya sudah menyediakan pertanyaan bonus. Kita akan bahas dan juga kita akan jawab bersama-sama. Ada 4 konsep komponen dalam memberikan materi PJOK di sekolah, yaitu A. Komponen anorganik, neuromuskular, emosional, dan fisikal. B. Komponen neuromuskular, intelektual, emosional, dan organik. C. Komponen intelektual, anorganik, daya tahan dan kecepatan. D. Komponen emosional, power, anorganik, dan emosional. E. Komponen organik, intelektual, body composition, dan emosional. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu komponen neuromuskular, intelektual, emosional, dan organik. Pembahasannya itu ada di dalam modul. Di sini diterangkan dalam versi lain ada 4 konsep dalam memberikan materi PJOK di sekolah. Yang pertama adalah komponen organik, merupakan gambaran aspek fisik dan psikomotor dan harus dicapai pada setiap proses pembelajaran yang meliputi kapasitas fungsional dari organ-organ seperti daya tahan jantung dan otot. Yang kedua adalah komponen neuromuskular, merupakan gambaran tentang aspek kemampuan unjuk kerja, keterampilan gerak yang didasari oleh kelenturan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah komponen intelektual, merupakan gambaran yang dapat dipadankan dengan kognitif. Yang keempat adalah komponen emosional, merupakan gambaran yang dapat dipadankan dengan afektif. Jadi jawaban untuk pertanyaan bonus ini adalah yang B, yaitu komponen neuromuskular, intelektual, emosional, dan organik. Pertanyaan selanjutnya untuk nomor 11. Khusus untuk materi teknik dan taktik dasar, guru PJOK harus memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu apakah A. memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling berat, B. memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat, C. memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling kompleks, D. memulai materi dari yang paling enteng menuju ke yang paling kompleks, atau apakah E. memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang sukar. Jawaban yang tepatnya adalah yang B, yaitu memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Pembahasannya, khusus untuk materi teknik dan taktik dasar, saudara itu harus memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu memulai setiap materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling sukar. Kedua, memulai setiap materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Dan yang ketiga adalah memulai setiap materi dari yang paling sederhana menuju ke yang paling kompleks. Dengan demikian, jawabannya adalah yang B, memulai materi yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Ada di sini. Pertanyaan nomor 12. Yang bukan tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Butcher adalah apakah A. tujuan pengembangan memulai fisik berkaitan dengan kegiatan program yang membangun kekuatan fisik secara individu melalui pengembangan dari berbagai sistem organ tubuh. B. Tujuan pengembangan motorik berkaitan dengan menjadikan gagasan fisik bermanfaat dan dengan sedikit pengeluaran energi yang mungkin dan estetika dalam gerakan ini. C. Tujuan pengembangan mental berkaitan dengan akumulasi dari tubuh pengetahuan dan kemampuan berpikir untuk menafsirkan pengetahuan. D. Tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Apakah E. Tujuan pengembangan sosial berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian pribadi kelompok sebagai anggota masyarakat? Ya, yang E, yang D, maaf, yang D. Disebutkan bahwa tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Kenapa? Karena Butcher menyampaikan itu ada 4 tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama adalah tujuan pengembangan fisik, yang kedua tujuan pengembangan motorik, yang ketiga tujuan pengembangan mental, dan yang keempat adalah tujuan pengembangan sosial. Jadi yang tidak ada tujuan pendidikan jasmani menurut Butcher di sini adalah yang D, yaitu tujuan pengembangan sensorik. Di sini sensorik tidak ada ya. Jadi sensorik ini merupakan bukan tujuan pengembangan yang disampaikan oleh Butcher. Jawabannya adalah yang D. Pertanyaan ke-13. Ada 3 orang siswa, ada Bembeng, ada Bambang, dan juga ada Bolang. Mereka ketiganya melakukan aktivitas jasmani. Bambang itu berlari. Beng-beng itu mengayunkan kedua tangannya di atas balok keseimbangan, sedangkan Bolang lagi menggiring bola. Nah, siapakah yang melakukan gerakan non-lokomotor menurut Bapak dan Ibu? Ingat ya Bapak dan Ibu bahwa untuk gerakan dasar itu ada 3, ada gerakan lokomotor, ada non-lokomotor, dan juga ada gerakan manipulatif. Pertanyaan di sini adalah siapakah yang melakukan gerakan non-lokomotor?
Apakah A. Bang-bang, apakah B. Beng-beng, C. Bolang, D. Bang-bang dan Beng-beng, ataukah E. Bang-bang dan Bolang? Jawabannya adalah yang B. Ya, pembahasannya adalah bahwa gerak dasar itu ada 3, ada gerakan lokomotor. Yaitu dalam konteks pendidikan jasmani, gerakan lokomotor ini tentu dimaksudkan suatu proses berpindahnya seluruh tubuh seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan-gerakan berpindahnya seluruh tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Nah, kalau gerakan non-lokomotor ini adalah suatu proses berpindahnya elemen tubuh tertentu dari suatu posisi ke posisi yang lain, namun secara keseluruhan tubuh tetap berada pada tempat yang sama. Jadi hanya beberapa anggota tubuhnya saja yang bergerak. Ya, selanjutnya Sugiono memaparkan bahwa gerakan lokomotor ini seperti menekuk leher, memutar kepala, mengayun lengan, menekuk siku, membukukan badan, mengayun kaki, menekuk lutut, memutar pergelangan kaki, menekuk jari-jari, dan lain-lain. Dan gerakan yang ketiga itu adalah gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggerakkan suatu objek atau benda. Menggerakkan benda atau objek ini dapat dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah menggerakkan benda dengan gaya yang secara langsung dikenakan pada bendanya. Contohnya itu melempar bola, menendang bola, mengayunkan raket, mendorong atau menarik tubuh lawan pada judo. Gerakan yang kedua adalah menggerakkan benda dengan gaya yang dikenakan pada benda secara tidak langsung. Contohnya, menembakkan peluru menggunakan senapan, membidikkan anak panah menggunakan busur, menggerakkan sampan dengan mendayung. Dengan demikian, yang melakukan gerakan non-lokomotor adalah beng-beng karena sedang mengayunkan kedua tangannya di atas balok keseimbangan. Artinya hanya salah satu elemen tubuhnya saja yang bergerak, sedangkan tubuh yang intinya itu tidak bergerak. Jadi gerakan ini disebut dengan gerakan non-lokomotor. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Kemampuan berpikir dan memahami sesuatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi dari tahap belajar gerak. Apakah A. manipulatif, B. otomatisasi, C. asosiatif, D. afektif, atau E. kognitif? Jawabannya adalah E. kognitif. Pembahasannya bahwa dalam tahap-tahap dalam belajar gerak, menurut Pitts and Posner, belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan dan membaginya menjadi 3 tahapan, antara lain yang pertama adalah tahap kognitif atau cognitive stage, yang kedua adalah tahap asosiatif atau associative stage, yang ketiga adalah autonomous stage atau tahap otomatis. Cognitive stage atau tahap kognitif adalah yaitu tahap pemahaman. Bagaimana konsep-konsep dipahami, sifatnya lebih kepada pengetahuan, yaitu kognitif. Yang kedua adalah associative stage atau tahap asosiatif. Dengan pemahaman sudah dicoba diasosiasikan dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuannya dan masih banyak mengalami kesalahan. Yang ketiga adalah autonomous stage atau tahap otomatis. Gerakan sudah otomatis karena sudah banyak dilakukan atau dilatih. Seakan gerakan tanpa dipikir padahal karena hasil dari latihan. Dengan demikian, kemampuan berpikir dan memahami sesuatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi dari tahap belajar gerak kognitif. Nomor 15. Pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan juga perkembangan totalitas subjek.
Sedangkan pendidikan olahraga merupakan program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen apakah A. lamanya, B. intensitasnya, C. orientasinya, D. materinya, ataukah E. dilihat dari komponen tujuannya. Jawaban yang tepat adalah E. dilihat dari komponen tujuannya. Kenapa? Pembahasannya di dalam tabel ini sudah dijelaskan terkait dengan proporsi pendidikan jasmani dan juga olahraga. Itu dilihat dari ada komponen tujuan, komponen orientasi, komponen materi, dan juga komponen perlakuan. Sedangkan tadi di dalam soal itu disajikan bahwa pendidikan jasmani yaitu program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek. Sedangkan pendidikan olahraga yaitu program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Jadi pengertian definisi ini dilihat dari komponen tujuan. Dengan demikian, perbedaan penjas dan pendor tersebut berdasarkan komponen dari tujuannya. Dilanjut nomor 16. Suatu usaha seseorang pemain untuk memindahkan daerah permainan dari satu tempat ke tempat lain dengan berlari sambil melakukan sentuhan-sentuhan kecil dengan kaki terhadap bola merupakan definisi dari teknik dasar. Apakah A. heading, B. shooting, C. passing, D. dribbling, ataukah E. controlling? Silakan dipahami Bapak dan Ibu literasi soalnya. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu dribbling. Pembahasannya teknik dasar dribbling atau menggiring bola. Dribbling adalah suatu usaha seorang pemain untuk memindahkan daerah permainan dari suatu tempat ke tempat lain dengan berlari sambil melakukan sentuhan-sentuhan kecil dengan kaki terhadap bola, yang disampaikan oleh Arli Nusri tahun 2019 di dalam bukunya halaman 100. Dengan demikian, pengertian dari soal nomor 16 tersebut merupakan definisi dari dribbling. Pertanyaan nomor 17. Suatu usaha atau upaya yang dilakukan seorang pemain untuk menguasai bola yang datang kepada dirinya sebagai hasil passing rekan ataupun akibat kesalahan lawan merupakan definisi dari apakah receiving, B. controlling, C. floating, D. juggling, ataukah E. passing? Jawabannya adalah A. receiving. Penjelasannya, teknik dasar menerima bola atau receiving adalah salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang penggunanya bersama dengan teknik menendang bola. Receiving adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan seorang pemain untuk menguasai bola yang datang kepada dirinya sebagai hasil passing rekan ataupun akibat kesalahan lawan. Disampaikan oleh Arli Nusri tahun 2019 di halaman 46. Dengan demikian, pengertian dari soal nomor 17 tersebut merupakan definisi dari receiving, ya, yang A. 18. Cara memegang raket seperti cara kita menjabat tangan seseorang. Gaya ini sangat populer di negara-negara barat. Dengan grip seperti ini, dapat melakukan forehand stroke dan backhand stroke tanpa mengubah grip dan mempergunakan kedua belah sisi blade kita. Merupakan cara memegang bola gaya. Apakah A. similar grip, B. second grip, apakah C. penhold grip, D. raise grip, ataukah E. double grip?
Ini untuk permainan bola kecil ya, tenis meja. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu shake hand grip. Di dalam modul itu sudah dijelaskan ada beberapa cara menggunakan bat ataupun teknik grip. Yang pertama adalah teknik shake hand grip. Artinya shake hand artinya berjabat. Cara memegang raket seperti cara kita menjabat tangan seseorang. Gaya ini sangat populer di negara-negara barat. Dengan grip seperti ini dapat melakukan forehand stroke dan backhand stroke tanpa mengubah grip dan mempergunakan kedua belah sisi blade raket kita. Yang kedua adalah teknik penhole grip. Penhole artinya memegang pena. Gaya ini lebih populer di Asia. Dengan grip ini, kita hanya mempergunakan salah satu sisi saja dari blade raket kita, baik untuk forehand stroke maupun backhand stroke. Tetapi akhir-akhir ini shake hand grip menjadi lebih populer. Dan yang ketiga adalah teknik semi-leg grip, di mana teknik ini hampir sama dengan shake hand grip, namun mempunyai perbedaan pada jari telunjuk. Pada teknik ini, jari telunjuk memegang bagian seluruh bat dan bat diputar ke arah badan dengan sekitar 20 derajat hingga 90 derajat. Sedangkan kekurangannya, kita lebih susah dalam melakukan serangan dengan pukulan backhand. Jadi, dengan demikian, cara memegang raket blade seperti cara kita menjabat tangan merupakan gaya dari shake hand grip. Pertanyaan nomor 19. Latihan bola basket dengan 8 pemain atau lebih dibagi merata dan menempati 4 sudut dari half court. Drill ini dapat dipraktekkan dengan 1 bola, tetapi akan lebih baik jika dilakukan dengan 2 bola ataupun lebih. Merupakan pengertian dari apakah A. drill panther, apakah B. drill circle, C. drill two run, D. drill diamond, dan apakah E. drill guard. Definisi tersebut adalah yang A, yaitu drill panther. Pembahasannya, ada beberapa cara drill permainan bola basket dapat dilakukan. Yang barusan adalah drill panther. Nah, drill ini dapat dipraktekkan dengan 1 bola, tetapi akan lebih baik jika dilakukan dengan 2 bola atau lebih. Contoh pada bawah ini menunjukkan drill panther menggunakan 2 bola. Dimulai dengan bola berada pada sudut yang saling berlawanan, pemain 1 dan pemain 5. Pada saat sinyal diberikan, kedua pemain passing bola ke sudut sebelah kanan masing-masing pemain, kemudian berlari mengikuti arah passing sampai setengah dari jarak antar pemain, dilanjutkan cutting ke sudut yang berlawanan. Drill-drill yang lainnya itu sudah tersedia di modul dan Bapak dan Ibu tinggal dibaca dan dipahami saja. Yang demikian, pola latihan bola basket tersebut adalah yang A, yaitu drill panther. Selanjutnya adalah pertanyaan bonus di akhir video ini. Di nomor 20 ini, pertanyaan bonusnya adalah mengajarkan teknik dasar untuk olahraga permainan seperti sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan tenis meja. Itu merupakan apakah A. mutlak harus dilakukan karena sudah termaktub di dalam kurikulum, B. tidak mutlak karena bukan untuk tujuan prestasi dalam berolahraga, C. boleh dilakukan asalkan disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan sekolah, D. harus dilakukan namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, situasi dan kondisi yang ada di sekolah, E. harus dilakukan walaupun situasi dan kondisi kurang mendukung. Jadi jawaban yang tepat untuk mengisi soal di nomor 20 ini apa Bapak dan Ibu? Jawabannya itu sudah ada di modul, tinggal Bapak dan Ibu dibaca dan dipahami. Silakan dijawab di kolom komentar, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Demikian paparan dan pembahasan soal PJOK pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi Bapak Ibu semuanya dalam persiapan PPG di tahun 2022 ini. Jika ada informasi yang ingin ditambahkan serta ingin bertanya, silakan Bapak dan Ibu kemukakan di kolom komentar. Saya ingatkan lagi, jika Bapak dan Ibu ingin memiliki modul-modul yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, Bapak dan Ibu tinggal mendownload dan linknya saya sudah sediakan di deskripsi YouTube ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Mudah-mudahan kita sehat dan dilancarkan serta Bapak dan Ibu itu mendapatkan kesempatan untuk lolos menjadi peserta PPG di tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.